Aku dan anakku ditelantarkan suamiku. Bahkan aku diusir setelah dia menikah lagi. Namun akhirnya aku justru mendapatkan kebahagiaan dari pria lain. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aku menahan nafas saat mendorong pintu bambu yang sudah miring. Engselnya berderit nyaring, seperti merintih minta diganti. Angin sore menerobos celah-celah dinding yang rapuh, membuat kain penutup dinding berkibar. Aku menatap ke sekeliling. Lantai tanah kering dipenuhi dengan debu. Atap bocor di beberapa titik. Masih tersisa baskom bekas menampung air hujan semalam. Bu, suara Nara, anak sulungku, menggema lirih. Tubuhnya kurus sekali. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memeluk boneka lusuh yang aku jahit sendiri dari kain bekas. "Kenapa, Nak?" tanyaku lembut. "Adik nangis. Katanya lapar." Aku menelan ludah. Dadaku seperti diremas. Aku berjalan ke dapur kecil yang cuma ada tungku retak dan satu panci tua. Kubuka tutup panci. Hanya ada air bekas rebusan daun singkong kemarin. Aku menutupnya pelan. "Iya, sebentar ya, Nak." "Ibu cari akal dulu." Nara menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku mengusap kepalanya. "Kamu kuat ya, Dek? Jangan nangis." Suara tangis Dava terdengar semakin jelas dari dalam kamar. Aku segera masuk. Dava, anakku yang baru 5 tahun, meringkuk di tikar tipis. Perutnya keroncongan. "Bu, aku lapar," isaknya. Air mata menetes ke pipi kotor. Aku menahan air mata. "Iya, Nak. Sabar ya. Kita utang dulu ke warung Bu Linda." Dava hanya merengek lemah. Aku menggigit bibir. Aku tahu utang beras di warung sudah 3 kilo belum dibayar. Aku merapikan jilbab lusuhku, lalu menoleh ke Nara. "Kamu jaga adik ya. Jangan kemana-mana." Nara mengangguk, meski bibirnya gemetar. Aku keluar, menutup pintu perlahan agar angin tidak membuatnya roboh. Sandal bolong yang aku pakai menekan tanah becek. Aku berjalan ke warung Bu Linda. Warung itu kecil, dengan dinding anyaman bambu yang lebih bagus dari rumahku. Bu Linda sedang menata rak. "Assalamualaikum." Aku memanggil pelan. Bu Linda menoleh. Wajahnya sudah berubah sebelum aku bicara. "Waalaikumsalam." "Oh, ada apa, Mut?" Suaranya kaku. Aku meremas ujung jilbabku. "Bu Linda, bisa bisa utang lagi? Sedikit saja. 1/2 kilo beras, Bu. Anak-anak saya belum makan." Bu Linda mendesah. "Kemarin aku sudah bilang kan, kamu sudah utang 3 kilo beras. Aku juga ngutang sama tengkulak." Aku menunduk. Air mataku menetes. "Saya janji bulan depan Bang Rizal pulang. Saya bayar semuanya, Bu. Saya mohon." Bu Linda pun memejamkan mata. Lama. Lalu dia masuk ke dalam dan keluar lagi dengan 1/2 kilo beras dalam plastik bening. "Ini yang terakhir kali. Aku kasihan sama Nara dan Dava. Tapi habis ini, jangan ngutang lagi sebelum lunas." Air mataku menetes deras. Aku terisak. "Terima kasih, Bu Linda. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Aku cepat-cepat pulang. Sampai di rumah, ku dapatin Nara mendekap Dava yang masih menangis. "Bu," Nara menengadah, matanya merah. Aku tersenyum paksa. "Alhamdulillah, dapat 1/2 kilo beras. Kita masak ya, Nak." Aku pun menyalakan tungku. Asap mengepul dan membuat mataku perih. Kayu bakar basah sehingga asapnya tebal. Nara batuk-batuk. "Bu, pedih." Aku mengusap punggungnya. "Iya, Nak. Sabar ya. Bentar lagi nasinya matang."
Dava memeluk kakaknya dengan erat. Aku aduk nasi dalam panci, 1/2 kilo beras untuk 3 orang. Harus kutanak encer, menjadi bubur, biar terasa lebih banyak. Hatiku ngilu. Aku ingin mereka kenyang, tapi berasnya cuma segini. Saat nasi akhirnya matang, aku bagi ke mangkuk plastik yang sudah kusulap retaknya dengan kawat. Nih, dimakan ya. Nara menatap mangkuknya. Cuma sedikit ya, Bu. Aku menahan air mata. Biar cukup sama adik ya, Kak. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ibu bikin ayam goreng. Nara hanya mengangguk. Air matanya jatuh ke bubur. Dava sudah menyuap cepat-cepat, seperti takut rebutan. Aku pura-pura sibuk membersihkan tungku, supaya mereka tidak melihat air mataku. Dalam hati aku berdoa keras. Ya Allah, kuatkanlah aku, kasih aku jalan, supaya anak-anakku tidak lapar lagi. Malam itu, angin bertiup kencang, dinding bambu berderak-derak. Aku sedang melipat baju anak-anakku ketika suara motor tua berhenti di depan rumah. Aku menegakkan punggung, menahan nafas. Bang Rizal, gumamku pelan, antara lega dan cemas. Aku buru-buru keluar. Bang Rizal menurunkan tas lusuhnya dari motor. Wajahnya letih tapi datar, tanpa senyuman. Assalamualaikum. Suaranya berat. Waalaikumsalam, Bang. Aku menahan ingin memeluknya, tapi dia hanya melewatiku masuk rumah. Aku menatap punggungnya. Bang, capek ya? Mau aku siapkan air untuk cuci kaki? Tidak usah repot-repot. Jawabnya dingin. Duduk di tikar sambil membuka tas. Aku menelan ludah. Anak-anak keluar dari kamarnya. Dava menjerit senang, langsung melompat ke Bang Rizal. Bang Rizal mengusap kepala Dava sekilas, tapi tidak mengangkat anak itu dari pangkuannya. Nara, panggilku. Nara ragu. Ia melangkah mendekat. Ayah sehat, suaranya lirih. Bang Rizal hanya mengangguk tanpa menoleh. Aku meremas ujung jilbabku. Bang Rizal hanya mengangguk tanpa menoleh. Aku meremas ujung jilbabku. Bang, mereka kangen banget sama abang. Aku meremas ujung jilbabku. Bang, mereka kangen banget sama abang. Iya, sahutnya pendek. Hening, hanya suara angin masuk dari celah dinding. Aku mendekati pelan. Bang, uang untuk belanja bulan ini. Anak-anak kemarin sampai utang beras di warungnya Bu Linda. Bang Rizal mendengus. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, dihitung tanpa menoleh ke arahku. Ia melemparkan uang itu ke tikar. Nih, 500.000. Aku menatap uang itu. Tanganku gemetar. Bang, ini untuk sebulan. Beras saja sudah utang 3 kilo, Bang. Anak-anak juga kadang kelaparan. Bang Rizal mendongak dengan tatapan tajam. Banyak ngomong kamu itu. Syukurin aja dulu. Aku kerja banting tulang di kota. Panas-panasan, hujan-hujanan. Gak tentu makan. Aku terisak pelan. Dia membentak pelan tapi tajam. Sudahlah, kamu kira gampang cari duit? Aku cuma buruh proyek. Upahku pas-pasan. 500.000 ini pun susah payah dapatnya. Aku menggigit bibir, sampai nyaris berdarah. Air mataku pun menetes. Bang, aku juga tidak mau nyusahin terus, Bang. Tapi Nara kemarin nangis kelaparan. Dava juga sampai demam. Kita tidak punya uang untuk membeli obat. Bang Rizal berdiri mendadak. Tikar bergeser kasar. Jangan manja kamu, Mutia. Anak-anak jangan dibiasakan enak. Aku capek dengan keluhanmu terus. Aku terisak. Aku gak minta enak, Bang. Cuma minta cukup makan saja. Dia menatapku tajam. Kalau tidak merasa cukup, kerja sana. Jangan cuma minta-minta duit. Aku hanya terdiam, menunduk. Tangisku pun akhirnya pecah.
Dava menatapku dengan mata bulat, ketakutan. Ayah marah ya, Bu. Aku mengusap air mataku. Tidak, sayang. Ayah cuma capek. Nara menarik ujung bajuku. Bu, jangan nangis. Aku memeluk keduanya dengan erat. Bang Rizal pun mendengus, memunggungi kami. Ia menggulung sarung dan rebah di pojok tikar. Aku masih menahan isakan. Bang, aku mencoba lagi. Suaraku serak. Makan dulu. Aku sudah bikin bubur encer. Aku nggak lapar, jawabnya pendek. Aku menatap piring berisi bubur dingin di dekat tungku. Ku rasakan perih di dada. Dava masih menempel di pangkuanku. Bu, aku lapar lagi, bisiknya. Aku pun menunduk, menahan tangis. Iya, Nak. Ibu panasin dulu buburnya. Sedikit lagi ya, biar cukup. Bang Rizal hanya terdiam menutup mata, berpura-pura tidur. Dan malam itu, aku menangis dalam hati, menatap suamiku yang tak peduli, sambil mengaduk sisa bubur yang nyaris habis untuk mengganjal perut anak-anakku. Pagi itu dingin menggigit. Aku menjerang air di tungku yang masih berasap sisa semalam. Aku tidak tidur nyenyak semalam. Angin kencang membuat dinding bumbu berderak, dan Dava terus merengek minta dipeluk. Aku menoleh ke arah Bang Rizal yang duduk menekuk lutut di tikar. Ia merapikan tas lusuhnya. Bang, buru-buru amat. Baru juga pulang, kataku pelan, mencoba menahan suara serak. Dia mendengus. Kerjaannya numpuk, gak bisa lama-lama. Aku menelan ludah. Bang, anak-anak belum puas ketemu sama abang. Nara kemarin bilang mau cerita banyak sama abang. Bang Rizal tidak menoleh. Dia malah berdiri, mengalungkan tasnya. Bilang sama dia, belajar saja yang rajin. Aku cari duit bukan buat santai-santai di sini. Aku menunduk. Bang, uang yang kemarin tinggal sedikit. Beras juga cuma cukup sehari. Bisa tidak kalau abang kasih lebih untuk jaga-jaga? Dia berhenti di ambang pintu, menoleh sekilas. Tatapannya dingin. Duit? Duit aku cuma itu, Mutia. Jangan nuntut yang macam-macam. Kamu pikir aku ini manajer besar di kota? Aku terdiam. Hatiku perih. Kalau dia tahu aku sudah tidak percaya lagi kalimat itu, dia pasti marah lebih besar. Aku menarik nafas gemetar. Bang, setidaknya bilang dulu sama anak-anak kalau kamu mau pergi. Jangan diam-diam seperti ini. Bang Rizal berdecak kesal. Ya sudah, panggil mereka. Aku berbalik, menahan air mata. Nara, Dava, ayah mau berangkat, Nak. Nara keluar pelan, mengucek-ngucek matanya. Dava menggandeng kakaknya dengan kaki telanjang. Ayah kok cepet banget pulangnya? Tanya Nara lirih. Ayah kerja, sahut Bang Rizal pendek. Kalian harus rajin belajar, jangan nakal. Dava menahan tangis. Ayah kapan pulangnya lagi? Bang Rizal tidak menjawab. Dia hanya menepuk pelan kepala Dava, lalu langsung menstarter motor tuanya. Suara mesin paro memecahkan keheningan. Aku mendekap anak-anakku. Dadah dulu sama ayah. Dadah ayah. Suara mereka kecil, serak menahan tangis. Bang Rizal tidak menoleh lagi. Motor itu melaju di jalan tanah becek, meninggalkan debu dan luka di hati kami. Aku mengusap air mataku buru-buru. Jangan nangis ya, Nak. Ibu juga nggak nangis kok. Padahal suaraku bergetar. Nara memelukku erat. Bu, kita makan apa nanti? Aku menghela nafas. Aku menatap dalam rumah bambu reot kami. Beras tinggal segenggam. Uang dari Bang Rizal untuk membeli beras dan jaga-jaga. Aku mengusap kepala mereka. Dengar ya, Nak. Hari ini ibu mau coba jualan ikan asin. Kalian di rumah saja ya. Jaga rumah. Dava menatapku heran. Jualan ikan asin? Aku mengangguk. Iya,
Punya Pak Rosid di ujung kampung. Ibu coba bawa dagangan beliau. Kalau laku, ibu dapat uang. Nara pun menunduk. Nanti aku jagain Dava. Aku mengelus pipinya. Anak pintar, jangan main jauh-jauh ya. Aku masuk ke dalam kamar kecil, mengganti baju lusuh dengan daster yang lebih bersih, mengencangkan kerudung yang warnanya pun sudah pudar. Kulihat bayangan wajahku di seng kusam yang kupakai untuk bercermin. Pucat, sayu, tapi aku paksa untuk tersenyum. Demi kalian, ibu kuat. Aku keluar rumah, menoleh sekali lagi. Jaga rumah ya nak, kalau ada orang datang, jangan dibukain pintu. Iya bu, jawab Dava. Nara hanya memeluk bonekanya dengan erat. Aku menapaki tanah merah yang basah sisa hujan semalam. Langkahku berat tapi pasti, menuju rumah Pak Rosid. Suara ayam berkokok bersahutan. Udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Sesampainya di depan rumah Pak Rosid, aku mengetuk pintu bambu. Assalamualaikum. Tak lama kemudian pintu pun terbuka. Pak Rosid, pria parubaya dengan perut buncit, keluar sambil menguap. Loh, Mutia, pagi-pagi sekali ke sini? Ada apa? Aku meremas ujung kerudungku. Pak, masih ada stok ikan asin tidak? Saya mau coba jual keliling, Pak. Kalau boleh. Pak Rosid menatapku. Alisnya naik. Kamu mau jadi langgananku? Biasanya kamu beli. Aku menahan rasa malu. Uang saya nggak cukup untuk membeli, Pak. Tapi kalau boleh, saya jualin keliling. Nanti saya setor hasilnya, dipotong dengan upah saya. Pak Rosid pun menggaruk kepalanya. Lama ia terdiam. Aku menunduk semakin dalam. Pak, saya janji amanah. Saya tidak bawa lari dagangan Bapak. Anak saya kelaparan, Pak. Pak Rosid pun mendesah. Ia melirik ke dalam rumah. Akhirnya ia menyingkir, memberi jalan. Masuklah dulu. Kita hitung barangnya. Kamu bawa yang ringan saja, biar bisa jalan jauh. Aku menahan tangis. Air mataku menetes. Terima kasih banyak, Pak. Aku menghela nafas dalam. Pikulan bambu ini berat juga di bahuku. Walau Pak Rosid bilang hanya bawa yang ringan-ringan saja. Bau asin menusuk hidungku. Aku berjalan pelan dari rumah ke rumah. Bu, mau beli ikan asin? Murah, Bu. Beberapa ibu menolak halus. Ada yang cuma tersenyum dan menggeleng kepala. Lain kali saja ya, Mut. Uangnya lagi mepet. Aku memakluminya. Aku pun sering menolak dagangan orang lain karena tidak ada uang. Langkahku lanjut ke gang berikutnya. Panas mulai menyengat kulitku. Aku sesekali menurunkan pikulan, memijat bahu yang pegal. Demi Nara, demi Dava, aku tegakkan lagi pikulan, melangkah, menahan lelah. Bu, mau beli ikan asinnya, Bu? Aku menawarkan lagi ke ibu-ibu yang duduk di depan rumah. Mereka saling pandang, lalu salah satu berkata, Ih, bau banget, Mut. Sudahlah, nggak mau. Aku hanya menunduk. Iya, Bu, maaf. Aku menahan air mata yang menggenang. Baru mau melangkah, ku dengar suara motor meraung mendekat. Motor itu kinclong sekali. Baru, mengkilap. Aku kenal motor itu. Pernah kulihat di rumah mertuaku. Jantungku mencelos saat pengedarannya berhenti persis di depanku. Kakak iparku. Ia membuka helm. Rambutnya disasak rapi. Bibirnya merah terang. Bajunya modis sekali. Oh, siapa ini? Mutia. Astaga. Aku menelan ludah. Kak. Ya. Sahutnya dengan nada geli. Matanya menyapu daganganku dari atas sampai bawah. Ya ampun Mutia. Kamu jualan ikan asin keliling ya sekarang? Aku menunduk. Iya kak. Cari tambahan untuk makan anak-anak. Dia mendengus. Ih,
Bau banget lagi. Nggak malu kamu keliling bawa ikan asin? Dasar kampungan. Enak ya jadi orang miskin. Kerja hina seperti ini pun nggak malu. Aku menahan gemetar di bibir. Saya cuma usaha, Kak. Biar anak-anak saya bisa makan. Dia tertawa keras. Anak-anakmu? Pantas aja kurus kering kayak begitu. Kamu kasih makan ikan asin sih. Aku menunduk lebih dalam. Bahuku pun berguncang. Tapi aku tahan tangis. Dia menoleh ke motor barunya dengan bangga. Lihat nih Mutia. Motor baruku. Harganya belasan juta. Aku itu kalau mau makan ikan asin ya beli di supermarket lah. Bukan kayak kamu jualan keliling seperti ini. Aku menghela nafas. Suaraku bergetar. Bagus ya kak. Alhamdulillah rezeki kakak banyak. Dia mendecak. Ya iyalah. Suamiku itu kan pinter cari duit. Gak kayak adikku itu. Kasian ya kamu. Dia aja males pulang. Si Rizal itu kayaknya bosan deh sama kamu. Aku menahan nafas. Perih menohok. Aku meremas tali pikulan bambu. Kak, aku minta maaf kalau kakak risih. Aku pamit lanjut jualan lagi. Dia masih menatap merendahkanku. Iya sana, jangan dekat-dekat motor baruku. Bau amisnya nanti nempel. Aku mengangguk. Air mataku pun tumpah juga. Tapi aku cepat-cepat membelok. Menahan agar ia tidak melihat tangisanku. Mbak Arum menyalakan motornya lagi. Suara knalpot meraung. Sebelum melaju, dia sempat berseru. Hati-hati ketabrak mobil, Mutia. Orang miskin kayak kamu itu susah cari ganti nyawa. Motor itu melaju meninggalkan debu. Aku berhenti di pinggir jalan. Bahuku pun turun. Air mataku membasahi kerudung lusuhku. Aku usap kasar. Jangan nangis, Mutia. Jangan. Ini demi anak-anakmu, Dava dan Nara. Aku menengadah ke langit panas, sambil mengeratkan pikulan di bahuku. Lalu kulangkahkan kakiku lagi. Bu, mau beli ikan asin, Bu? Murah. Suaraku lirih, serak menahan tangis. Aku terus berjalan, menahan beban, menahan sakit, menahan lapar, demi anak-anakku, demi hidup yang tidak boleh padam. Pagi itu, hujan rintik membasahi tanah merah di halaman. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Aku duduk di tikar dekat tungku, memangku Dava yang masih panas. Tubuh kecilnya menggigil, nafasnya berat. Bu, panas, rengeknya lemah. Aku panik, kumasukkan tanganku ke keningnya. Panasnya seperti bara. Ya Allah, Dava. Nara duduk di sebelahku, matanya merah. Bu, bawa ke dokter saja, Bu. Kasihan Dava. Aku menelan ludah. Uangku tinggal recehan. Aku bahkan belum bayar ikan asin kepada Pak Rosyid kemarin. Aku memeluk Dava. Air mataku menetes. Iya, Nak. Kita ke klinik saja ya. Iya, Nak. Kita ke klinik ya. Biar dicek sama Bu Dokter. Aku cepat-cepat mengganti bajunya dengan baju tipis yang bersih. Lalu memeluknya dengan erat di dadaku. Nara, kamu ikut ya. Pegang ember kecil kalau Dava muntah. Kami bertiga berjalan cepat menembus gerimis. Tanah becek menodai ujung rokku. Dava mengeluh. Kepalanya menempel lemah di bahuku. Sesampainya di klinik kecil kampung, aku langsung ke meja perawat. Bu, anak saya panas tinggi. Tolong, Bu. Perawat melihat Dava yang lemah dan langsung berdiri. Cepat masuk, Bu. Aku terduduk di bangku tunggu, menahan isak. Dokter memeriksa Dava di dalam ruangan. Nara menggenggam ujung kerudungku. Tak lama kemudian, dokter pun keluar. Wajahnya serius. Bu Mutia, anak ibu harus dirawat. Dia demam tinggi, Bu. Tanda-tanda infeksi. Kalau telat bisa kejang. Air mataku jatuh. Ibu siap rawat inap? Tanya dokter tegas. Aku mengangguk kaku. Iya, Dok. Tapi biayanya...
Suaraku nyaris tak keluar. Dokter menoleh pada perawat. Daftar biayanya diberikan. Tolong dibantu. Kalau perlu ibu bisa cicil. Aku menggenggam kain lusuh di pangkuanku. Uangku tidak sampai 5.000. Ya Allah, aku mau cicil apa? Dava dibawa ke ruang rawat sederhana. Tubuhnya dibasahi kompres. Nafasnya masih berat. Aku membelai rambut basahnya. Yang sabar ya nak. Ibu di sini. Nara duduk di sudut kasur. Matanya sembab. Aku berdiri pelan, menghapus air mataku. Nara, jaga adik ya. Ibu keluar sebentar. Dia menatapku khawatir. Bu, mau kemana? Aku menelan air mata. Ke rumah nenek. Mau minta tolong. Rumah mertuaku tidak jauh dari klinik ini. Kutapaki jalan setapak becek. Air hujan membasahi kerudung lusuhku. Aku berdiri gemetar di depan pintu kayu yang catnya mulai mengelupas, tapi jauh lebih bagus dari rumahku. Ku ketuk pelan. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Wajah ibu mertuaku muncul. Matanya menatapku dari atas sampai bawah, dengan tajam. Oh, kamu Mutia. Aku menunduk. Waalaikumsalam. Dia mendengus. Mau apa lagi kamu kesini? Rizal nggak pulang kok kamu kemari? Aku menahan gemetar. Bu, maaf aku mengganggu. Dava sakit, Bu. Dava dirawat di klinik. Aku nggak ada uang untuk makan selama jaga di sana, Bu. Aku mau pinjam uang. Nanti saya cicil kalau Bang Rizal kirim uang, Bu. Ibu mertuaku mendecak. Pinjam uang lagi. Kapan kamu mau melunasinya? Aku bukan koperasi. Air mataku pun jatuh. Bu, ini demi cucu ibu. Cucu ibu panas tinggi. Aku nggak pinjam banyak, Bu. Cuma untuk membeli nasi bungkus saja. Kasihan Nara juga, Bu. Dia menatapku penuh hina. Dasar kamu itu perempuan pembawa sial. Aku terkejut. Nafasku tercekat. Ibu mertuaku menunjukku. Sejak Rizal menikah denganmu, hidupnya jadi susah. Anak baru 2, miskin, utang sana sini. Dulu dia nggak pernah sengsara. Aku menahan tangis. Bu, tolong jangan bilang seperti itu. Aku tidak pernah meminta hidup seperti ini, Bu. Dia melototiku. Kamu itu kampungan, Mutia. Nikah cuma nambah beban saja. Pantesan Rizal malas pulang. Siapa juga yang tahan sama istri kayak kamu? Sudah jelek, miskin, gak bisa bawa rezeki. Aku menangis tanpa suara. Dadaku terasa sesak. Bu, aku mohon. Suaraku parau. Tolonglah kami, Bu. Ini demi Dava, demi cucu ibu. Dia mendengus. Aku tidak mau. Urus saja sendiri. Jangan bawa-bawa kami. Aku berlutut lemah di depan pintu. Tanganku gemetar. Bu, saya mohon, Bu. 100.000 saja. Nanti kalau Bang Rizal gajian, saya bayar, Bu. Dia pun mundur, menahan pintu. Sudahlah, kamu pulang saja. Tidak usah merendah diri di sini. Aku malu dilihat sama tetangga. Aku terisak. Suara pintu kayu dibanting keras menampar wajahku. Aku terduduk di tanah becek. Hujan semakin deras. Air mataku bercampur dengan air hujan. Aku menarik nafas gemetar, mengusap air mataku dengan kasar. Bang Rizal, ini keluargamu. Aku sudah mencoba bertahan, tapi mereka bilang aku pembawa sial. Aku berdiri pelan. Kakiku gemetar. Kupeluk tubuhku sendiri menahan dingin. Kuat, Mutia. Kamu harus kuat. Ini demi Dava, demi Nara. Aku balik badan, melangkah ke klinik. Tidak peduli hujan membasahi seluruh tubuhku. Yang kupikirkan hanya satu. Aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh berhenti. Aku kembali ke klinik dengan langkah lunglai. Kerudungku basah kuyup meneteskan air.
Rok lusuhku berat menempel di kaki, dingin menggigit sampai ke tulang. Aku menahan isak, tanganku gemetar mendorong pintu ruang rawat. Nara langsung bangkit. Bu, kok ibu basah banget? Kenapa ibu lama? Aku berusaha tersenyum, bibirku kaku. Ibu kehujanan, nak. Tidak apa-apa. Dava meringkuk lemah di kasur sempit. Nafasnya berbunyi. Kain kompres jatuh ke lantai. Aku buru-buru mengambil dan meremasnya lagi ke ember. Kupasangkan lagi di keningnya. Dava, sabar ya, nak. Ibu di sini. Dava menggeliat lemah. Matanya berat. Bu, Dava lapar. Nafasku tercekat. Nara menunduk. Aku menoleh ke arah Nara. Suaraku lirih. Kamu juga lapar ya, nak? Dia menahan tangis. Iya, Bu. Dari pagi kita belum makan. Aku menutup mulut dengan tangan. Suara isakanku tertahan. Ya Allah, aku gak punya uang. Aku berdiri pelan. Keluar ke koridor. Di meja perawat aku menahan gemetar. Bu, permisi. Perawat itu menoleh. Matanya terkejut melihatku yang basah kuyup dan menggigil. Ya Allah, Bu Mutia, kenapa ibu basah begitu? Aku menunduk. Suaraku nyaris tak keluar. Bu, saya mau bilang, saya tidak bisa bayar hari ini. Saya tidak ada uang, Bu. Tolong jangan usir kami. Kami janji, kami akan membayarnya nanti. Perawat itu menatapku iba. Bu, sabar dulu ya. Duduk dulu di sini. Aku terduduk lemah di bangku. Tubuhku gemetar menahan dingin dan lapar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Perawat itu berjalan cepat ke dalam ruangan dokter. Tak lama kemudian, perawat itu keluar bersama seorang laki-laki parubaya. Bajunya rapi, berkemeja batik. Aku buru-buru berdiri kikuk. Dokter itu menatapku dengan lembut. Ibu Mutia? Aku mengangguk cepat. Iya, Dok. Saya mohon jangan diusir. Anak saya sedang sakit, Dok. Saya tidak punya uang sepeser pun sekarang. Saya janji, saya akan membayarnya. Nanti kalau suami saya kirimkan uang. Suara isakanku pun pecah. Aku menunduk dalam-dalam. Tangan meremas ujung jilbabku yang basah. Dokter menepuk pelan pundakku. Bu Mutia, tenang dulu ya. Jangan menangis. Aku hanya bisa terisak semakin keras. Dia menoleh ke laki-laki di sebelahnya. Pak Haji, ini ibunya pasien yang bernama Dava. Laki-laki itu menatapku lama. Wajahnya teduh, berkumis tipis. Dia mendekat. Suaranya berat tapi hangat. Bu, anak ibu sedang sakit. Tidak boleh mikir biaya dulu. Saya yang menanggung semua biaya rawatnya. Aku mendongak. Air mataku menetes deras. Apa, Pak? Pak Haji menoleh ke dokter. Berapapun biayanya, langsung tagih ke saya. Jangan suruh dia pulang sebelum anaknya sehat. Aku menutup mulut menahan tangis. Lututku gemetar. Pak, jangan, Pak. Saya tidak enak sama Bapak. Saya malu. Saya tidak bisa bayar nantinya. Pak Haji menepuk bahuku lebih kuat. Bu, Allah yang membalasnya. Jangan pikir aneh-aneh, Bu. Anak ibu itu aman di sini. Ibu juga yang baik. Aku terisak. Pak, saya bahkan tidak punya uang untuk makan. Anak saya yang satunya lagi juga kelaparan. Pak Haji menoleh ke perawat. Sus, nanti selama di klinik, sediakan makanan untuk Ibu Mutia dan anak-anaknya. Tagih ke saya juga. Perawat itu pun mengangguk cepat. Siap, Pak. Aku ambruk berlutut. Ya Allah, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi ke Bapak. Pak Haji buru-buru menolongku berdiri. Jangan bersujud sama saya, Bu. Saya cuma hamba Allah. Aku menangis sejadi-jadinya, menutup wajahku dengan kedua tangan. Terima kasih banyak, Pak.
Semoga Allah membalas berlipat-lipat ganda. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Pak Haji pun tersenyum. Ibu tidak usah memikirkan hutang. Fokus saja temani anak ibu. Aku mengangguk berkali-kali. Aku kembali ke ruangan. Nara menatapku cemas. Bu, kenapa ibu nangis? Aku memeluknya dengan erat. Alhamdulillah, nak. Allah kirimkan orang baik untuk kita. Kita bisa di sini sampai adik sembuh. Kita bisa makan di sini juga. Nara mengusap air mataku. Ibu jangan nangis. Aku mengangguk, menahan isakan. Aku menoleh ke arah Dava yang masih panas, tapi nampaknya lebih tenang. Aku mendekap mereka berdua. Allah tidak tidur, nak. Selalu ada cara. Ibu janji. Kita tidak boleh menyerah. Pagi itu, hujan sudah reda. Embun menempel di kaca jendela ruang rawat. Udara masih dingin menusuk tulang. Dava tidur lebih tenang. Panasnya juga sudah mulai turun. Nara duduk di tepi kasur, membenahi selimut adiknya dengan hati-hati. Aku menatap mereka sambil menghela nafas berat. Mata perih karena semalaman tidak tidur. Alhamdulillah, panasnya sudah turun. Ya Allah, sembuhkanlah anakku. Aku berdiri pelan, memijat punggung yang pegal. Kulangkahkan kakiku keluar ruangan, ingin meneguk air putih di termos dekat meja perawat. Aku meneguk perlahan. Air itu rasanya menenangkan tenggorokanku yang kering oleh tangis. Aku menoleh ke halaman klinik yang becek. Ada motor besar berhenti. Seorang laki-laki tinggi tegap turun. Bajunya kemeja lengan panjang rapi. Celananya bahan bersih. Sepatunya mengkilap. Aku mengerutkan alisku. Wajahnya familiar. Dia menoleh. Matanya menangkapku. Bu Mutia? Aku terkejut. Kupeluk gelas plastik di dada. Pak Fajar? Dia tertawa kecil. Iya, Bu. Astaga, kita ketemu di sini. Saya kira ibu di rumah kampung sana. Anaknya sakit ya, Bu? Aku mengangguk pelan, gugup. Iya, Pak. Anak saya yang kecil sedang sakit. Sedang demam tinggi. Wajahnya ramah sekali. Wah, semoga lekas sembuh ya, Bu. Saya juga kesini untuk menengok keponakan saya. Suami ibu di mana? Si Rizal kok nggak jagain juga? Aku menunduk, menahan air mata yang hendak jatuh. Bang Rizal lagi di kota, Pak. Katanya kerjaannya padat. Pak Fajar tertawa lebar. Wah, iya dong. Sekarang dia sedang sibuk banget. Maklumlah, sudah menjadi manajer proyek sekarang. Aku membeku. Suara jantungku seperti dipukul keras. Apa, Pak? Suaraku gemetar. Pak Fajar malah semakin semangat bercerita. Iya, Bu. Rizal itu sekarang manajer lapangan. Saya juga kerja di proyek yang sama. Gajinya juga sudah jauh di atas kita, yang buruh harian. Dia itu kalau di kantor rapi banget. Naik motor dinas. Kadang naik mobil bareng sama bosnya. Mantep banget kan hidupnya sekarang? Aku menahan nafas. Tanganku gemetar memegangi gelas. Pak Fajar menepuk bahuku dengan santai. Wah, beruntung banget ya, Bu. Punya suami mapan sekarang. Enaklah di kampung. Pasti dapat kiriman besar setiap bulan. Aku tercekat. Air mataku menetes. Kutunduk dalam-dalam supaya dia tidak melihatnya. Dia tertawa. Dulu Rizal bercerita susah, tapi sekarang dia bilang sudah enak. Kerjanya nggak panas-panasan. Orang suruhan banyak. Saya senang dengarnya. Tapi kenapa ibu diam saja? Aku menahan isak. Suaraku tercekat di tenggorokan. Enggak, Pak. Saya cuma kaget saja. Dia menepuk bahuku lebih keras. Ibu jangan merendah seperti itu. Rizal itu bangga kok sama keluarganya. Kalau dia sudah manajer, masa kalian masih susah?
Aku menahan air liur yang pahit. Rasanya mau muntah. Aku mengangguk kaku. Iya, Pak. Terima kasih informasinya. Aku buru-buru berbalik badan. Kakiku lemas. Air mataku pun tumpah di pipi. Aku masuk lagi ke ruang rawat. Nara menolehku. Bu, ibu kenapa? Aku menunduk cepat, menyeka air mata. Tidak apa-apa, nak. Aku duduk di pinggir kasur Dava, membelai rambutnya yang basah. Bang, jadi ini kerjaanmu. Katanya buruh proyek, upahnya pas-pasan. Hanya 500.000 buat sebulan, padahal kamu seorang manajer. Air mataku tidak berhenti mengalir. Ya Allah, apa salahku? Sampai suamiku tega menipuku seperti ini. Aku mendekap Dava dengan erat. Nara memelukku di punggungku. Aku menangis pelan tanpa suara. Demi anak-anakku, aku harus tetap kuat. Aku tidak boleh tumbang. Tapi hati ini rasanya seperti dirobek-robek. Malam turun pelan di atas klinik kecil itu. Angin dingin merayap masuk lewat celah jendela. Aku duduk di tepi kasur yang sempit, memangku Dava yang sudah lebih dulu tenang. Nafasnya berat, tapi tidak lagi terengah. Nara tidur meringkuk di sudut kasur, menggenggam ujung bajuku. Aku menatap lampu temaram. Pikiranku berputar-putar tidak karuan. Manajer proyek, katanya buruh. Air mataku menggenang lagi. Kutelan ludah yang pahit. Aku menggenggam ponsel tua pinjaman dari perawat. Jemariku gemetar. Aku menoleh ke Dava. Kubelai keningnya yang masih hangat. Sebentar ya, nak. Ibu coba panggil ayah. Aku menahan nafas. Kugulir kontak yang disimpan oleh perawat atas permintaanku. Nomor itu milik Raffi, temannya Bang Rizal. Aku menekan tombol hijau. Deru nada sambung menggetarkan telinga. Jantungku seperti mau pecah. Klik, sambungan terangkat. Halo? Suara berat itu membuatku menahan isak. Aku menelan air mata. Bang, ini aku, Bang. Mutia. Hening sejenak. Lalu terdengar dengusan berat. Nomor siapa ini? Kenapa kamu menelponku malam-malam? Suara itu menusuk seperti duri. Aku gemetar. Bang, aku pinjam HP-nya suster. Dava lagi sakit, Bang. Dirawat di klinik. Demamnya tinggi banget. Dokter bilang infeksi. Aku terisak. Suaraku putus-putus. Bang Rizal menghela nafas. Ini sudah malam. Aku capek. Jangan bikin ribet. Aku tercekat. Air mataku menetes deras. Bang, aku gak minta banyak. Cuma mau kasih kabar ini saja, Bang. Kalau Dava manggil-manggil abang terus. Abang dengar dulu. Suara Bang Rizal meninggi. Dingin. Aku bilang aku lagi capek. Besok aku sibuk. Jangan ganggu aku. Aku terisak. Bang, ini anakmu lagi sakit, Bang. Dia butuh kamu. Hening. Aku mendengar suara lain samar, seperti tawa perempuan di belakang Bang Rizal. Dadaku terasa perih. Bang Rizal mendengus. Sudahlah, tidak usah drama. Aku transfer uang besok. Aku akan transfer uang besok untuk membayar klinik. Aku menutup mulut menahan jerit tangis. Bang, aku gak butuh cuma uang. Anakmu, dia cuma mau mendengar suaramu, Bang. Bang Rizal membentakku. Sudah, matikan saja. Besok aku kirimkan uang. Jangan telepon-telepon aku lagi. Mengganggu saja. Klik, sambungan pun terputus. Aku menatap layar yang gelap. Air mataku jatuh seperti hujan. Suara Nara Paro memanggilku. Bu, ibu kenapa? Aku buru-buru menghapus air mataku dengan ujung tanganku. Bibirku gemetar. Tidak apa-apa, nak. Ibu cuma mau bilang sama ayah. Nara menggenggam tanganku dengan erat. Matanya merah. Ayah bilang apa, Bu? Aku menelan isakan. Ayah bilang,
Ayah akan kirimkan uang besok. Nara menunduk, suaranya kecil. Ayah nggak mau ngomong sama kita lagi ya, Bu. Air mataku jatuh lagi. Ku tarik dia ke dalam pelukanku. Aku memejamkan mata, air mataku membasahi rambut Nara. Ya Allah, kenapa jadi begini? Apa aku seburuk itu? Sampai suamiku muak mendengar suaraku. Aku mendekap Nara dan Dava dengan erat. Maaf ya nak, maafin ibu, belum bisa kasih kalian bapak yang baik. Malam itu terasa panjang sekali, dan aku menangis dalam diam. Takut suara isakanku membangunkan anak-anakku yang sudah terlalu sering menahan lapar dan rindu. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas klinik. Tapi di dadaku ada cahaya kecil yang mulai tumbuh. Dava sudah bisa duduk, walaupun masih lemas. Bu, bisiknya lirih sambil memeluk leherku. Dava sudah nggak panas lagi, Bu. Aku tersenyum sambil membelai rambutnya. Alhamdulillah, anak ibu emang hebat. Kamu bisa sembuh karena kamu kuat, nak. Nara ikut memeluk dari samping. Bu, kita pulang hari ini. Aku mengangguk. Iya sayang, hari ini kita pulang. Sebelum beranjak, aku tidak lupa menemui Pak Haji di ruang administrasi. Pak, terima kasih banyak ya. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Pak Haji hanya menepuk bahuku. Kalau kamu jadi ibu yang sabar, itu sudah cukup untuk membalasnya. Allah yang akan mengatur sisanya. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena haru. Kami bertiga berjalan pulang. Langkahku pelan karena Dava masih kupapah. Sandal Nara terendam di lumpur, dan kakiku mulai lecet. Tapi hatiku lega, anak-anakku sehat. Kami akan sampai di rumah. Tapi sesampainya di sana, di gubuk bambu reot yang kutempati sejak menikah, aku membeku. Pintu rumahku terbuka lebar. Di depannya berdiri perempuan tua. Kerudungnya mencolok, dengan tangan bersedekap di dada, dengan wajah tajam seperti mata pisau. Bu, sapaku lirih. Saya baru pulang dari klinik, Bu. Itu bukan ibuku. Itu Bu Hesti, pemilik rumah, yang selama ini membiarkanku menumpang karena ia dulu teman almarhum ibu kandungku. Ibu Hesti menatap kami bertiga dengan tajam, lalu menunjuk ke dalam. Barang-barangmu sudah aku taruh di luar. Angkut sekarang juga. Darahku seolah berhenti mengalir. Apa maksudnya, Bu? Aku melangkah cepat. Kenapa kami diusir? Bu Hesti mendengus. Mutia, kamu tahu, dari awal ini kamu cuma numpang. Rumah ini mau dipakai untuk anak saya yang pulang dari Kalimantan minggu depan. Aku sudah kasih waktu cukup, kan? Aku melihat ke teras. Karung berisi pakaian lusuhku dan boneka Nara sudah disandarkan di dinding luar. Bu, anak saya baru saja sembuh, Bu. Tolong jangan usir kami sekarang. Suaraku gemetar. Dava mendekap kakaknya dengan erat. Nara menahan tangis. Aku juga punya anak, Mutia. Dan anakku lebih berhak atas rumah ini. Aku tidak sanggup lagi menahan-nahan. Aku tidak sanggup lagi menahan-nahan kamu. Pergi hari ini juga. Aku terisak. Tolong, Bu. Tolong saya. Saya cuma butuh seminggu saja. Saya bakal cari tempat lain. Bu Hesti membalikkan badan. Seminggu? Kamu bilang begitu juga bulan lalu. Sudahlah. Aku sudah cukup baik. Aku terduduk di tanah. Air mataku bercucuran. Nara, Dava, maafkan ibu. Aku memeluk mereka berdua. Tubuh mereka gemetar. Aku mengangkat kepala dengan nafas terengah. Ibu mertuaku, dia pasti bisa membantu. Aku berdiri lagi, mengusap air mataku. Nara, bantu dorong karungnya ya, Nak. Kita ke rumah nenek. Langkah kami tertatih. Baju masih bau obat. Tubuh belum kuat benar. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah mertuaku, aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar.
Assalamualaikum. Tak lama kemudian, suara berat terdengar dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Ibu mertuaku muncul di ambang pintu. Begitu melihatku, ia langsung menyipitkan mata. Kamu lagi, Mutia? Aku merapatkan tubuh anak-anakku ke dalam pelukanku. Bu, kami diusir dari rumah. Tolong izinkan kami untuk tinggal di sini, Bu. Di dapur ataupun di gudang. Sebentar saja. Aku janji tidak akan lama. Ibu mertuaku bersedekap. Wajah dinginnya seperti batu. Sudah aku bilang kan kemarin, aku gak mau urus kalian lagi. Urus saja diri kalian sendiri. Jangan datang-datang membawa tangisan. Nara menangis kecil. Nenek, kami gak punya tempat tinggal, Nek. Dava bersembunyi di balik rokku. Aku berlutut. Bu, aku mohon, Bu. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu mertuaku mendengus. Kamu pikir karena kamu punya anak dari Rizal? Kamu pikir karena kamu punya anak dari Rizal? Terus aku harus tanggung semuanya? Jangan mimpi kamu, Mutia. Aku malu sama tetangga. Setiap hari kalian kelihatan miskin dan mengemis. Tanganku mengepal. Aku gak minta rumah yang mewah, Bu. Aku cuma minta tempat berteduh saja. Tidak! Dia menjawab dengan tegas. Dia menutup pintu. Dada pintu memantul di wajahku. Seperti tamparan. Aku terduduk di tanah. Hujan gerimis mulai turun lagi. Aku memeluk kedua anakku yang menangis di pelukanku. Ya Allah, malam ini kami tidur di mana? Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin menusuk sampai ke tulang. Aku menggenggam tubuh Nara dan Dava yang mulai menggigil. Kami duduk bersandar di pos ronda yang lapuk. Kayunya dingin, lantainya lembab, dan angin seperti mengejek derita kami. Dava batuk-batuk pelan, wajahnya pucat lagi. Bu, Dava dingin banget. Aku menarik kain tipis satu-satunya yang aku punya. Sini sayang, biar ibu peluk. Nara menyandarkan kepalanya di lenganku. Tubuhnya menggigil, matanya sembab. Bu, kita tidur di sini ya malam ini? Tanyanya lirih. Aku hanya bisa mengangguk. Suaraku tercekat. Air mataku jatuh satu-satu, terhapus oleh air hujan. Aku tidak tahu mana air mata dan mana air hujan di pipiku. Ya Allah, bisikku dalam hati. Kalau aku diuji karena dosaku, ambil saja aku. Tapi jangan anak-anakku. Jangan buat mereka ikut kelaparan dan kedinginan karena aku. Aku mendekap mereka lebih erat. Malam terasa panjang. Setiap detik seperti silet yang mengiris waktu. Kupeluk Dava dan Nara seperti pelampung yang menyelamatkanku dari tenggelam dalam keputusasaan. Ya Allah, kirimkanlah pertolonganmu, walau hanya selembar atap malam ini. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Hujan belum benar-benar reda. Tubuhku terasa pegal, leherku kaku, tapi aku tidak berani untuk bergerak terlalu banyak karena khawatir membangunkan Dava. Lalu samar dari kejauhan, kulihat sosok pria berjalan di antara gerimis. Jaketnya tebal, sepatunya kulit mahal. Ia mendekat, dan jantungku berhenti berdetak sejenak. Bang Rizal? Bang? Aku berdiri terburu-buru. Lututku nyaris lemas. Bang Rizal? Nara membuka mata. Ayah? Aku tidak sempat memikirkan kenapa dia ada di sini. Kenapa pagi-pagi sekali? Yang terfikirkan hanyalah satu, ada harapan. Aku berlari kecil, memeluk tubuhnya. Bang, alhamdulillah, akhirnya abang datang juga. Lihat bang, Dava sudah baikan. Tapi tubuhnya kaku. Ia tidak memelukku balik. Tanganku perlahan melepas dari pelukannya. Aku menatap matanya. Matanya yang dulu selalu memberikan rasa aman, kini terasa kosong, dingin. Mutia? Suaranya berat, serius. Aku menelan ludah. Kenapa, Bang? Bang Rizal menghela nafas. Aku tidak bisa lama.
Aku cuma mau ngomong satu hal. Dadaku terasa sesak. Mau ngomong apa, Bang? Dia menatapku tanpa ragu. Aku mau talak kamu. Seketika tubuhku gemetar. Apa? Aku sudah lama pikirkan ini. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan kita. Kita sudah selesai. Aku terdiam. Dunia terasa berhenti. Sakit sekali. Bang, suaraku parau. Kami tidur di pos ronda, Bang. Kami diusir dari rumah. Dava baru keluar dari klinik. Aku gak minta banyak, Bang. Aku cuma minta abang jangan tinggalkan kami di saat seperti ini, Bang. Dia mendengus. Justru karena itu, Mutia, aku sudah capek jadi orang miskin. Aku sudah punya kehidupan lain. Aku sudah punya hidup sendiri di kota. Aku mau perjuangkan itu. Kamu urus saja anak-anakmu. Air mataku meledak. Bang, jadi benar kalau abang sudah punya istri lagi. Dia tak menjawab. Matanya menghindar. Dan itu lebih dari cukup sebagai jawaban. Aku menjerit. Bang Rizal, kami ini keluarga abang. Nara itu anakmu, Bang. Dava juga darah dagingmu. Nara mulai menangis di belakangku. Ayah, ayah jangan tinggalkan kami. Bang Rizal bergeming. Aku sudah bulat dengan keputusanku. Suratnya nanti aku kirimkan. Maaf. Lalu ia melangkah pergi begitu saja. Aku mengejarnya beberapa langkah, lalu berteriak dengan isakan tangis yang pecah. Kamu jahat, Bang. Kamu tega. Aku ini masih istrimu. Langkahnya tak terhenti. Aku terjatuh di tanah yang basah. Air mata dan hujan bersatu. Hatiku remuk. Nara berlari kepadaku. Bu, jangan nangis, Bu. Ibu jangan tinggalin aku juga ya. Aku memeluk anakku sambil menangis histeris. Nafasku tak beraturan. Kenapa jadi begini ya Allah? Kenapa suamiku membuang kami seperti sampah? Dava menggigil. Aku menggenggam tubuh kecilnya. Aku bukan istri yang sempurna, tapi aku setia. Aku menurut. Aku sabar. Kenapa balasannya begini, Bang? Aku terisak sampai suaraku tak keluar. Dadaku seperti pecah. Langit masih kelabu, dan dunia terasa mengusir kami dari segalanya. Langkahku tertatih, peluh bercampur dengan air mata yang belum juga kering di pipiku. Nara menggenggam erat tangan kiriku. Dava ku gendong dengan tubuh kecil yang masih lemas. Kaki kecilnya menggantung. Badannya panas lagi, tapi aku harus cari tempat untuk berteduh. Aku harus mencari solusi. Aku harus tetap hidup. Demi anak-anakku. Aku berhenti di depan rumah mertuaku. Rumah itu lebih baik dibandingkan rumah kontrakan kami yang reot yang kami tumpangi. Tapi pagi ini, rumah itu begitu ramai. Ada tenda dan kursi. Ada tenda kecil, kursi-kursi plastik, dan musik dangdut sayup-sayup terdengar dari speaker. Aku mengerutkan kening. Ada apa ini? Nara menarik ujung bajuku dengan pelan. Bu, rame banget, Bu. Itu rumah nenek ada apa ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Nak. Ibu juga nggak tahu. Aku melangkah maju. Tapi langkahku terhenti ketika aku melihat seseorang keluar dari rumah itu. Seorang wanita muda dengan kebaya merah terang. Rambut disanggul. Riasan wajahnya tebal seperti pengantin. Di sampingnya berdiri Bang Rizal. Aku membeku, nafasku seperti dihantam batu. Bang Rizal tertawa kecil, menggandeng tangan wanita itu. Renata, aku tahu dari nama yang pernah disebut-sebut oleh orang kampung diam-diam. Mereka melirikku kasihan, tapi tidak satu pun bicara. Bang Rizal, aku mendekat. Suaraku tercekat. Ia menoleh sekilas. Bang, teriakku. Ini maksudnya apa, Bang? Siapa dia? Renata menatapku dari atas sampai ke bawah, lalu tertawa sinis. Ih, ini yang katanya istri sahnya. Kok gembel banget sih? Bang Rizal terdiam, tidak menatapku, hanya berkata pelan.
Sudahlah Mutia, jangan bikin malu di sini. Bikin malu? Aku bikin malu. Aku maju, mengguncang lengannya. Bang, anak kita baru saja keluar dari klinik. Kita diusir dari kontrakan. Aku minta tolong ke ibumu. Dan sekarang aku lihat abang. Abang menikah lagi. Di rumah ibu sendiri, Bang. Ibu mertuaku keluar dari rumah. Riasannya seperti pengantin juga. Mengenakan kebaya burkat ungu. Ia melihatku seperti melihat lumpur di tengah pesta. Kamu ngapain kesini, Mutia? Mau minta-minta lagi? Kami sudah cukup malu punya menantu kampungan seperti kamu. Bu, aku cuma mau minta penjelasan saja. Suaraku lirih. Nara mulai menangis di sampingku. Aku ini masih istri sahnya Bang Rizal, Bu. Anak-anak ini cucu ibu. Cucu? Cucu pembawa sial maksudnya. Bentak ibu mertuaku. Sejak Rizal menikah denganmu, hidupnya jadi hancur. Lihat sekarang, dia sudah punya istri baru dari keluarga yang terhormat. Tidak seperti kamu, dari keluarga miskin. Aku terdiam, seluruh tubuhku gemetar. Air mataku mengalir deras. Nara mulai terisak kencang, dan Dava di pelukanku mengaduh pelan. Bang, aku mohon, demi anak-anak kita, Bang. Jangan begini. Bang Rizal memalingkan wajahnya. Sudahlah Mutia, kamu pergi saja. Hidup masing-masing. Aku sudah cukup capek denganmu. Lalu dua orang pria berbaju loreng keluar dari dalam rumah. Tentara, entah tamu, atau kenalan baru mertuaku. Salah satu dari mereka mendekatiku dengan galak. Mbak, jangan bikin rusuh di sini. Ini acara resmi. Kalau tidak ada undangan, keluar saja. Aku ini istrinya. Aku berteriak. Mantan istri deh kayaknya. Potong Renata dengan angkuh. Tanpa ampun, tubuhku diseret. Nara menjerit. Jangan! Jangan tarik ibuku! Jangan, Om! Dava menggeliat di pelukanku, menangis kesakitan, tapi mereka tetap mendorongku keluar pagar, hingga aku terjatuh di tanah yang berdebu. Langit terasa berat, hatiku rasanya robek. Aku menatap mereka satu persatu dari bawah Bang Rizal, ibu mertuaku, dan juga Renata, serta para tamu-tamu yang menertawaiku. Aku mengeratkan pelukanku pada anak-anak. Maafkan ibu ya nak, bisikku. Kita harus pergi. Kita tidak punya siapa-siapa lagi. Langit masih kelabu ketika aku memberanikan diri melangkah pergi dari rumah yang tidak bisa lagi kusebut rumah. Setiap langkah terasa seperti mencabut akar kenangan. Setiap nafas terasa menelan bara. Nara menatapku tanpa suara. Dava ku peluk erat meski tubuhnya sendiri mulai melemah. Tapi aku harus kuat. Aku harus bertahan. Demi mereka, anak-anakku. Aku duduk di pinggir jalan tanah, tepat di batas desa. Sepi, hanya suara angin yang membawa sisa gerimis dan bisikan luka. Bu, kita mau kemana? Tanya Nara pelan. Aku mengusap rambutnya, memaksakan senyuman. Kita cari tempat baru ya nak. Kita mau ke kota. Ibu mau cari kerja. Biar kita tidak tidur di pos ronda lagi. Nara menunduk. Ibu mau jadi apa di kota? Aku menarik nafas. Apa saja. Ngamen, cuci piring, bersihin rumah orang. Yang penting halal. Yang penting kita bisa makan dan gak dihina-hina lagi. Dalam hatiku aku tahu, aku sudah tidak bisa lagi tinggal di kampung ini. Terlalu banyak luka yang ditanam dan dipupuk di sini. Rumah ini bukan lagi tempat untuk kembali. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dengan penghinaan dan penghakiman seperti yang aku terima. Aku berdiri, mata menyapu jalanan tanah merah yang mengarah ke jalan utama. Aku harus cari tumpangan. Uang tidak punya, jalan kaki tidak mungkin, tapi Allah pasti lihat. Tidak lama, dari kejauhan, kulihat sebuah truk besar datang. Ya Allah, ini kesempatan.
batinku. Aku segera melambaikan tangan sambil menggendong Dava. Nara berlari kecil di sampingku. Truk itu sempat melambat, lalu berhenti perlahan. Seorang pria berkaus lengan panjang keluar dari sisi supir, menurunkan kaca. "Bu, mau kemana?" tanyanya dengan suara berat tapi ramah. Aku mendekat cepat. "Maaf Pak, saya mau ke kota. Gak ada ongkos, tapi saya rela bantuin di perjalanan, bantu jaga barang, bersihin apa saja. Saya cuma butuh tumpangan, Pak." Ia menatapku lama, lalu pandangannya jatuh ke Dava yang pucat dan Nara yang berdiri menggigil. Ia mendesah pelan. "Bu, saya ini cuma supir, tidak bisa mutusin. Tapi kebetulan hari ini muatannya nggak penuh. Kalau mau duduk di belakang, di atas karung-karung plastik." Aku mengangguk cepat. "Iya Pak, di mana saja boleh. Yang penting kami bisa ikut." Ia membuka pintu belakang. Aku membantu Nara untuk naik, lalu naik sambil menggendong Dava ke atas tumpukan karung. Karungnya berisi sisa-sisa kain perca dan plastik bekas, lumayan empuk dibandingkan tanah. Supir itu tersenyum. "Hati-hati ya Bu, pegangan yang kuat. Perjalanannya jauh, tapi sabar. Mungkin besok subuh baru kita nyampe." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, senyumku tulus. "Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih." Saat truk mulai melaju, aku memeluk kedua anakku dengan erat. Angin menerpa wajahku. Desa ini perlahan menjauh, kabur di balik debu jalanan. "Kita pergi dari sini ya, Nak," bisiku pada Nara. "Kita cari hidup baru di kota, di mana gak ada orang yang hina ibu terus, di mana kita bisa makan tanpa hutang beras." Nara mengangguk. "Aku percaya sama ibu." Mataku memanas. Tapi kali ini bukan karena sedih, tetapi karena harapan. "Ya Allah," bisiku dalam hati, "berikanlah aku kekuatan. Kalau ini jalanmu, bimbinglah kami sampai tujuan. Aku akan bekerja sekuat tenaga, asalkan anak-anakku bisa hidup dengan layak." Mobil tua itu melaju pelan di jalanan kampung yang gelap, tanpa lampu jalan, hanya diterangi cahaya bulan yang separuh tertutup awan. Di dalam bak belakang, aku duduk memeluk Nara dan Dava yang mulai terlelap dalam pelukanku. Dingin mulai menusuk tulangku, dan suara mesin berderit seperti mengeluh kelelahan. "Bu, perut Dava lapar." Lirih suara anakku membuat dadaku semakin nyeri. "Iya Nak, nanti kalau kita sudah sampai di rumah orang baik yang bantu kita tadi, ibu akan cari makan," bisiku pelan sambil mengelus kepalanya. Supir mobil itu seorang pria tua yang bersedia mengantarkan kami ke kota tetangga. Ia tidak banyak bicara, tapi cukup baik. Namun belum sampai di tempat tujuan, mobil mendadak berhenti. Suara decitan ban terdengar keras. Aku hampir terhuyung. "Ada apa ya, Pak?" tanyaku dari belakang. Namun sebelum pria itu menjawab, 3 laki-laki bertubuh kekar mendekat dari semak-semak pinggir jalan. Satu di antaranya memukul kap mobil. "Turun! Ayo cepat turun! Mau lewat sini harus bayar!" teriak laki-laki itu dengan garang. "Maaf Bang, saya cuma nganterin ibu sama anak-anaknya. Mereka tidak punya uang. Saya juga cuma bawa rongsokan." Suara supir itu terdengar gemetar. "Itu bukan urusan gue," bentaknya. "Turun semua. Cewek itu bawa ke belakang." Mataku membelalak. Jangan Bang. Saya ini cuma ibu dengan anak-anak kecil. Kasihani kami Bang. Jangan." Tanganku ditarik kasar oleh salah satu dari mereka. Nara menjerit, memeluk kakiku. "Jangan sentuh ibuku! Jangan!" Dava menangis keras. Tubuhnya gemetar ketakutan. Aku berusaha melindungi mereka sambil meronta-ronta sekuat tenaga. "Tolong! Tolong!" Aku menjerit panik. Laki-laki itu menampar pipiku dengan keras, hingga aku nyaris terjatuh.
Bacot lu! Sekali lagi teriak, gue... Hei, berhenti kalian! Suara tegas dari kejauhan membuat semuanya menoleh. Suara itu lantang dan tegas. Mataku yang basah dan perih menoleh ke arah datangnya suara. Samar-samar, di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, kulihat dua sosok pria berjalan mendekat. Yang satu berpostur tegap atletis, sementara yang lain sedikit lebih berisi. Pakaian mereka rapi, bukan seperti orang kampung biasa. Laki-laki yang tadi menamparku mencibir. Siapa lu? Sok-sokan jagoan di sini. Pria tegap itu berdiri di depan kami, melindungiku dan anak-anakku. Ia menatap para preman itu dengan tajam. Kalian tidak dengar? Pergi dari sini, atau mau aku patahkan tangan kalian satu persatu. Alah, banyak ngomong. Ayo, hajar saja. Kalau lo berani, teriak preman yang memukul kap mobil. Ketiga preman itu maju serentak, mengepung pria tegap tersebut. Aku memeluk Nara dan Dava dengan erat, menahan nafas. Supir truk yang ketakutan langsung bersembunyi di balik mobil. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga mereka semua baik-baik saja. Dalam remang malam, aku melihat pria tegap itu bergerak dengan sangat lincah. Pukulan dan tendangannya sangat terarah, seperti pesilat ulung. Dia dengan mudah menghindari serangan para preman itu dalam sekejap. Ketiganya sudah kocar-kacir. Satu preman terhuyung dan menabrak pohon, yang lain jatuh ke parit, dan sisanya lari tunggang langgang. Aku masih memeluk anak-anakku. Syok. Pria tegap itu kini berbalik ke arah kami. Wajahnya yang tersorot lampu mobil membuat jantungku berdegup kencang. Mataku membelalak. Wajah itu, aku tidak mungkin salah. Nizam Aulia Fahrezi, bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ia tersenyum tipis. Wajahnya yang dulu ku ingat ramah, kini terlihat lebih dewasa dan berwibawa. Iya Mutia, ini aku. Dunia seakan berhenti berputar. Dari semua orang, kenapa harus dia? Nizam, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanyaku, masih tak percaya. Aku lihat mobil ini dihadang oleh preman. Lalu aku lihat kalian di sini. Jawabnya, menatapku dengan sorot mata khawatir. Kamu tidak apa-apa, Mutia? Wajahmu pucat sekali. Aku hanya bisa menggeleng, mencoba menahan air mata yang kembali mendesak. Teman Nizam yang berbadan sedikit berisi, Firman, menghampiri kami. Sudah beres, Pak. Kita harus cepat pergi dari sini. Nizam pun mengangguk. Ia memberikan beberapa lembar uang kepada supir truk itu. Terima kasih ya, Pak. Jalan saja duluan. Ibu dan anak-anak ini biar kami yang mengantarkannya. Supir truk itu pun mengangguk kaku, lalu segera pergi. Nizam membukakan pintu mobilnya untukku. Ayo Mutia, masuk. Aku duduk di kursi depan, sementara Firman menemani Nara dan Dava di belakang. Mobilnya bersih dan nyaman. Ini pertama kalinya aku dan anak-anakku naik mobil sebagus ini. Mutia, kamu kenapa bisa ada di sini? Tanya Nizam dengan pelan. Apa yang sedang terjadi, Mutia? Kenapa kamu sampai naik truk segala malam-malam begini? Aku menunduk. Kata-kata itu sulit sekali aku keluarkan dari mulutku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Nizam. Bang Rizal mengusirku. Dia menikah lagi dengan wanita lain. Nizam menepikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menatapku dengan wajah prihatin. Aku mendengar isakan lirih dari belakang. Nara dan Dava menangis. Tiba-tiba perut Dava berbunyi. Bu, Dava lapar, bisiknya lemah. Nizam segera menoleh ke belakang. Firman, kita cari restoran. Anak-anakmu harus makan, Mutia.
Akhirnya kami berhenti di sebuah restoran yang cukup ramai. Saat Dava dan Nara makan dengan lahap, untuk pertama kalinya aku merasakan ketenangan. Nizam dan Firman melihat mereka dengan mata berbinar. Setelah anak-anak selesai makan, Firman mengajak mereka untuk bermain di sudut restoran. Sementara Nizam duduk di hadapanku. Mut, aku tahu kamu sedang berada di titik terendah, ucapnya dengan nada tulus. Aku minta maaf, Mut, tapi aku ingin tahu cerita lengkapnya. Aku menceritakan semuanya, mulai dari Bang Rizal yang kasar, ibu mertuaku yang kejam, hingga akhirnya Bang Rizal menikah lagi dan mengusirku. Nisa mendengarkan dengan sabar, rahangnya mengeras. Setelah aku selesai bercerita, Nisa meraih tanganku. Aku akan membantumu, Mutia. Tidak, Nizam. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Kataku merasa malu. Dengar, Mutia. Ia menatapku dalam-dalam. Aku dulu pernah berada di posisi yang hampir sama denganmu. Istri dan anakku meninggal dunia saat melahirkan. Padahal hidupku sudah berada di puncak kejayaan. Aku syok, Mutia. Duniaku runtuh. Aku tahu rasanya kehilangan harapan. Kamu jangan menyerah. Kamu datang ke desa ini untuk apa, Nizam? Tanyaku bingung. Aku datang untuk melebarkan usahaku. Tapi aku juga merasa ada panggilan untuk kembali ke desa ini. Ia tersenyum tipis. Mungkin ini takdir, Mutia. Takdir yang mempertemukan kita kembali. Setelah selesai makan, Nisa mengajak kami ke rumahnya. Sebuah rumah yang sangat besar dan luas, jauh dari bayanganku. Aku disambut dengan hangat oleh beberapa asisten rumah tangga yang dengan sigap mengambil alih Dava dan Nara. Mereka memperlakukanku layaknya seorang tamu terhormat. Awalnya aku merasa canggung, namun pada akhirnya aku menyadari bahwa ini adalah bantuan dari Allah. Sebulan berlalu dan hidupku berubah drastis. Hubunganku dengan Nizam semakin akrab dan ia sangat baik dengan kedua anakku. Suatu malam, ia menatapku dengan serius. Mutia, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi maukah kamu menjadi istriku? Aku tidak bisa menjanjikanmu kebahagiaan yang sempurna, tetapi aku berjanji akan menjagamu dan anak-anakmu. Hatiku bergetar. Aku bahagia, tetapi aku juga bingung. Statusku dengan Bang Rizal masih belum jelas. Aku tidak tahu, Nizam, kataku. Aku harus mengurus perceraianku dengan Bang Rizal. Keesokan harinya, aku dan Nizam kembali ke desa. Kali ini aku datang dengan kondisi yang jauh berbeda. Aku segera mendatangi rumah ibu mertuaku, ingin tahu keberadaan Bang Rizal. Namun sebuah kejutan menantiku. Mutia, akhirnya kamu pulang juga, nak, kata ibu mertuaku. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Ada apa, Bu? Di mana Bang Rizal? Tanyaku. Ibu mertuaku menunduk, menangis terseduh-seduh. Rizal di penjara, nak. Katanya korupsi di kantornya. Semua asetnya disita. Apa? Aku terkejut. Terus, Renata di mana? Renata sudah pergi. Dia meninggalkan Rizal setelah tahu Rizal di penjara. Sekarang Rizal sendirian, nak. Dia butuh kamu untuk kembali lagi padanya, ujarnya, memegangi tanganku. Aku tahu itu hanya akal-akalannya saja. Aku tahu ia hanya memikirkan nasibnya sendiri. Tadi beberapa tetangga sempat berbisik. Aku sudah mendengar desas-desus bahwa rumahnya akan disita. Aku menatapnya dengan tatapan tegas. Aku tidak akan pernah kembali lagi, Bu. Aku akan menikah lagi dengan orang lain. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kamu masih istrinya Rizal, Mutia.
Jangan tinggalkan Rizal. Kasihan Rizal, Mutia. Dia butuh kamu. Aku tersenyum miris. Saat kami membutuhkan Bang Rizal, dia buang kami, Bu. Sekarang aku yang akan membuang Bang Rizal. Aku akan segera mengurus surat perceraian. Mulai sekarang, hidupku bukan lagi untuk Bang Rizal, tetapi untuk anak-anakku dan untuk Nizam, calon suamiku. Ibu mertuaku jatuh bersujud, menangis histeris. Aku hanya menatapnya kosong, tanpa rasa kasihan. Aku tahu, ia hanya menuai apa yang ia tanam. Aku segera pergi, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Kini aku siap menyambut masa depanku yang lebih cerah bersama Nizam dan anak-anakku. Setelah semua badai berlalu, tiba saatnya aku mengukir babak baru dalam hidupku. Di sebuah sore yang teduh, dengan senyum yang akhirnya kembali merekah, aku resmi bercerai dari Bang Rizal. Status yang selama ini menjadi beban berat di pundakku, kini telah terlepas. Seiring dengan kebebasan itu, aku menyambut takdir baru bersama Nizam. Pernikahan kami digelar sederhana, jauh dari kemewahan dan keramaian, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa tetangga yang tulus mendoakan. Tidak ada pelaminan megah, tidak ada pesta besar, namun kehangatan dan kehikmatannya melebihi segalanya. Di bawah langit senja yang memerah, kami mengikat janji suci. Aku melihat ketulusan di mata Nizam saat ia mengucapkan ijab kabul. Sebuah janji yang bukan hanya untukku, tetapi juga untuk kedua anakku. Nara dan Dava kini memiliki sosok ayah seutuhnya. Nizam tidak hanya mengisi kekosongan hatiku, tetapi juga memberikan kasih sayang yang tidak pernah mereka dapatkan. Aku melihat binar kebahagiaan di mata mereka. Kebahagiaan itu begitu nyata, begitu sederhana, namun sangat berharga. Semua luka dan air mata yang pernah tumpah, kini terasa seperti hujan yang menyuburkan tanah kering. Dari kehancuran, tumbuhlah kebahagiaan yang jauh lebih indah. Aku belajar bahwa terkadang Tuhan harus menghancurkan hatimu agar Dia bisa membangunnya kembali menjadi lebih indah. Setiap pengkhianatan dan setiap hinaan yang aku terima kini menjadi pelajaran berharga yang menguatkan langkahku. Babak baru ini adalah bukti bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah takdir yang penuh dengan cinta, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Tamat.